Hai semua, ini ceritanya video Study With Me ala-ala. Dan ini adalah buku yang baru gue beli di Gramedia tadi siang. Judulnya itu Sadur, dan 4 buku ini tuh harganya cuma 150.000 gitu. Jadi gue beli karena emang kebetulan berkaitan sama materi kuliah gue sekarang. Nah, habis ini gue mau melanjutkan belajar buat kuliah besok, sekaligus nge-review sedikit apa yang udah gue pelajarin di pelajaran kuliah kemarin. Stay with me. Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan tak mengira. Jadi kalau gue lagi belajar, gue itu suka sambil dengerin podcast atau audiobook gitu ya. Seringnya sih di Spotify atau kadang-kadang di aplikasi Noise. Nah, berapa kali gue juga suka dengerin orang ngomong di YouTube gitu, tapi nggak sambil gue nonton videonya karena gue kan lagi belajar gitu. Cuma gue butuh suara latar belakang gitu biar nggak ngerasa sepi terus akhirnya ngantuk. Jadi kalau kalian juga lagi mau belajar, kalian bisa play video gue ini, mungkin nggak usah diliatin karena gue juga lagi belajar. Nah, biasanya gue itu belajar sore-sore, cuma karena sering gak sempet gitu karena kuliahnya kan sampai siang. Lalu sore-sore itu kadang ada kerjaan lain, mau ngerjain tugas kelompok, atau mungkin mau istirahat aja gitu, mau tidur siang. Jadi gue sering belajar kayak sekarang, malam-malam jam 6 habis mandi, jam 7 gitu habis makan, belajar sampai jam 9. Karena kebetulan gue juga bukan night owl gitu, gue early bird. Jadi I prefer buat belajar tuh nggak sampai larut malam banget gitu. Nah, lo bisa lihat layar laptop gue sekarang. Ini adalah layar laptop gue biasanya kalau lagi belajar. Jadi yang di sebelah kiri itu entah PPT, PDF, atau rekaman kelas buat gue review. Dan yang di sebelah kanannya itu ada Notion buat catat sama Spotify yang gue bilang gitu. Gue sih sebenarnya lebih prefer ya audiobook kalau nggak podcast. Karena kalau lagu tuh pasti gue nyanyi gitu, dan kita nggak bisa kan stop buat berhenti nyanyi lagu yang kita suka. Jadi kayaknya mendingan gak usah setel lagu deh gitu, kecuali lagunya itu lo-fi musik latar belakang aja gitu. Nah, sambil belajar, gue mau kasih beberapa tips yang biasanya gue lakuin kalau gue mau belajar sendirian. Maksudnya tuh belajar mandiri yang gak bareng-bareng teman atau gak di kelas gitu. Ini bisa berkaitan sama pelajaran sekolah, bisa pelajaran kampus, atau bisa juga kalau misalnya lo mau belajar sesuatu secara otodidak. Misalnya mau belajar bahasa baru, mau belajar topik baru, skill baru, dan lain-lain. Yang pertama, lo harus bikin timer. Ini sih salah satunya penting banget buat gue ya. Bisa pakai Pomodoro timer gitu. Jadi 25 menit lo belajar, terus 5 menit istirahat, dan begitu terus diulang gitu. Yang bisa ditampilin di HP, di laptop, atau di device jam sendiri gitu. Atau bisa juga perjanjian aja sama diri sendiri. Oh oke, gue mau fokus selama 2 jam sampai jam sekian baru gue boleh ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau misalnya lo pengen tahu caranya nih supaya bisa komit gitu ya, bikin kebiasaan belajar gak bolong-bolong, lo mungkin bisa nonton video gue yang ini di kanan atas tentang bikin kebiasaan belajar, bikin kebiasaan baru, bikin kebiasaan yang menarik ala buku Atomic Habits. Tips belajar kedua, lo harus belajar buat mengurangi distraksi. Kalau bisa belajarnya di tempat yang sepi, gak banyak orang, atau kalaupun banyak orang mungkin di tempat-tempat kayak di cafe gitu ya. Jadi walaupun banyak orang lo tetap duduk sendiri. Kalau misalnya lo duduk misalnya di ruang tamu, keluarga lo lagi ngobrol, lo pasti kan pikirannya kebelah dan pengen ikutan ngobrol gitu. Lalu kurangin distraksi juga bisa dengan kayak yang gue lakukan tadi. Mungkin gak usah dengerin lagu gitu ya kalau lo suka nyanyi gitu. Atau mungkin kalau lo gak nyaman buat dengerin podcast gitu ya gak usah gitu. Dengerin aja lagu-lagu lo-fi yang musik-musik latar belakang, atau white noise. White noise itu suara-suara hujan, suara-suara kafe gitu ya. Gue juga suka dengerin lagu-lagu suara-suara latar belakang gitu dari beberapa aplikasi handphone dan website. Nanti gue kasih di akhir video website-website yang sangat bermanfaat buat gue, buat nemenin gue belajar. Lalu yang ketiga adalah masalah HP. HP itu distraksi yang paling bahaya, karena di situ tuh selain ada notifikasi, lo
bisa juga kayak scrolling tanpa henti gitu ya, kayak nggak bakal ada habisnya gitu. Nah kalau bisa HP itu dijauhin dulu, entah bisa di silent, bisa dimatiin, walaupun sebenarnya serem ya kalau dimatiin tuh, kadang kita takut ada notif penting gitu. Atau bisa juga pakai cara yang gue lakuin sekarang, yaitu HP-nya dipakai buat ngerekam. Iya, jadi selama gue ngerekam ini gue nggak bisa megang HP kan, jadi gue terpaksa nggak pegang HP gitu. Ini sebenarnya alasan terbesar sih kenapa gue mulai ngerekam-rekam diri sendiri kalau lagi belajar. Yang ketiga, tips supaya lo bisa belajar dengan efektif walaupun sendirian doang adalah lo harus tahu nih apa sih yang mau lo kerjain waktu lo lagi jam belajar ini. Gitu. Jangan sampai lu udah siapin semuanya, terus begitu lu duduk depan buku, duduk depan laptop, lu nggak tahu mau ngapain gitu. Yang pertama, lu mungkin bisa review materi yang udah lu pelajarin hari ini di kelas. Lu bisa baca ulang PPT-nya, atau lu rapihin catatan lu yang berantakan gitu ya. Beberapa orang suka journaling, mereka mindahin catatannya ke tempat yang lebih cakep. Atau kalau suka digital journaling, mungkin oret-oret mereka di kertas dipindahin ke tab gitu ya. Gue sih juga pengen belajar, cuma lagi nabung buat beli tabnya gitu. Atau lo bisa juga nambahin wawasan dengan baca ulang dari sumber lain, cari-cari video di YouTube yang mungkin menarik, buka-buka buku referensi yang lo pinjem dari perpus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang paling bisa lo lakuin sih mengerjakan tugas, kalau emang lo ada tugas gitu ya. Dan yang keempat, yang biasanya gue lakuin juga, gue lagi belajar ngelakuin ini sih selama semester terakhir ini, adalah dengan mencari pertanyaan. Jadi setiap kali lu baca, setiap kali lu nonton atau lagi review materi gitu ya, coba cari pertanyaan yang lo belum ngerti gitu. Lo bisa bertanya gimana kalau gini, gimana kalau gitu, cari contohnya apa. Dan kalau emang ada satu hal yang emang lo mentok nih gitu, lo nggak tahu lagi jawabannya apa, nah lo dapet pertanyaan itu nanti bisa ditanyain ke dosen atau guru lo, karena pasti deh semua dosen, semua guru tuh seneng sama murid yang bertanya. Dan kalau lo nanya, berarti lo tuh nunjukin lo tuh udah bener-bener pelajarin ini, mahamin ini, dan ngelakuin yang terbaik buat memahamin yang udah lo berusaha pahamin gitu. Jadi bertanya itu membuka cakrawala pengetahuan baru. Gue juga merasa sangat penting buat tahu jenis pembelajar apa sih diri gue itu gitu. Selama ini gue udah memahami kalau gue tuh paling cocok belajar dengan tulisan, dengan kata-kata. Jadi kalau lo lihat di layar laptop gue tadi juga, cara belajar gue tuh dengan membaca, lalu gue tulis ulang gitu. Nah kalau lo mungkin beda, lo tetap bisa cari cara yang paling efektif buat lo, nggak harus kayak gue sekarang gini, baca ngetik, yang mungkin buat beberapa orang boring gitu ya. Kalau lo suka doodling, suka coret-coret, mungkin lo bisa ngelakuin itu. Kalau lo lebih suka mendengarkan, belajarnya dari podcast, audiobook, atau nonton YouTube gitu ya, atau nonton rekaman sekolah, itu juga bisa dilakuin. Jadi temukanlah cara yang paling efektif buat lo belajar, supaya waktu yang udah lo sediakan buat belajar itu bisa nggak berlalu dengan sia-sia. Ini di layar gue bakal tunjukin beberapa aplikasi, misalnya Podomoro Timer, Live Ad buat ada musik-musik sekaligus Podomoro Timernya, terus ada channel-channel YouTube juga yang menurut gue asik buat didengerin sambil belajar. Gitu dulu dari gue, terima kasih udah belajar bareng hari ini, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah! Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan